semuanya, jumpa lagi di Semua Bisa Matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang komposisi fungsi ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Let's go. Nomor 1. Diberikan 2x min 1 sama dengan 3x plus 6. Nilai F5 adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, berarti penyelesaiannya gimana? Kita bikin ini menjadi sama dengan ini. Berarti 2x min 1 kita sama dengan 5. Begitu. Kemudian kita fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk mencari x-nya itu berapa terlebih dahulu ya. Nah, terus 2x sama dengan 5 ditambah 1. 2x sama dengan 6. Kita bisa mendapatkan x-nya 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, kita sudah tahu x-nya 3, berarti kita substitusikan ke sini. Nah, hasilnya adalah 15. Begitu ya. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke sini kan 2x min 1 ya. Kita masukkan 3. Berarti kan 2 kali 3 min 1 berapa dia? 5. Ya kan? Nah, 5. Berarti dia F5. Balik lagi ke sini. Begitu. Nah, kalau sudah ini kan sama aja F5 nih. Berarti kita ketemu. Untuk soal nomor 1 seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk yang kedua. Masih sama, berarti bagaimana? 3 tambah 2x sama dengan yang di sini 1. Jadi kita cari x-nya supaya 1 ya. Nah, berarti 2x sama dengan 1 dikurangi 3. 2x sama dengan min 2, x-nya adalah negatif 1. Kalau sudah bagaimana? Nah, ini kan sama aja negatif 1 ya. Ini kan sama aja negatif 1. Nah, tinggal kita apakan? Kita masukkan 2 kali negatif 1, negatif 1 kuadrat. Berarti sini 4 tambah 2 min 1 tambah 1 7. Begitu. Oke. Yang ketiga. Misalkan diketahui fungsi fx sekian, gx sekian, ditanyakan adalah komposisi fungsinya, FOG dan GOF-nya bagaimana. Oke, nah, FOG, F bundaran G ini, rumusnya adalah FGX. Oke, nah FGX, kemudian GX-nya kita ganti yaitu X kuadrat min 2X tambah 4. Nah, berarti yang ada di dalam ini kita masukkan X ke F. X-nya F. Jadi misalkan gini. Fx-nya kita punya 2x, di sini saya ada 1 kan berarti 2 kali 1. Saya ada x tambah 1 kan berarti x-nya diganti dengan x tambah 1. Nah, saya punya x kuadrat min 2x tambah 4 berarti x-nya juga diganti dengan x kuadrat min 2x tambah 4. Begitu ya. Nah, menjadi ini kan 2x min 3, 2x min 3, ingat x-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung itu. Tinggal kita selesaikan 2x kuadrat min 4x tambah 8 min 3. Nah, kita dapatkan itu menjadi 2x kuadrat min 4x tambah 5. Nah, kemudian yang untuk GOF ya. Bagaimana? Berarti G, F, X. Nah, berarti fx-nya adalah 2x min 3. Nah, berarti ini masuk ke G. Masuk ke G sini. Semua x yang ada di G. Nah, berarti ini dan ini ya. X kuadrat dan x yang di 2. Itu diganti sama yang ada di dalam kurung ini. X kuadrat ya, min 2x tambah 4. Nah, 2x min 3, 2x min
3. Kalau ada kuadrat berarti dikali gimana? Dikali dengan berulang ya. Berarti 2x min 3, 2x min 3. Kita kali-kalikan ya. Menjadi apa hasilnya? 4x kuadrat min 12x sama tambah 9. Ini juga dikalikan ke dalam min 4x tambah 6. Nah, jadi apa itu? X sama X kita jumlahkan. Yang di sini juga kita jumlahkan. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4 masih sama, tapi kalau dalam bentuk pecahan ya. Sebelumnya di soal ini fx itu kan 5x plus 1 per 2x min 4. Nah, ini biasanya di sini ada penambahan begini. Ini saya kurang soalnya. Ada penambahan biasanya x tidak sama dengan 2. Nah, gitu di soalnya ya. Saya tambahin dulu. X tidak sama dengan 2. Dan nah, maksudnya apa? Ini hanya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa X-nya itu tidak boleh 2. Kenapa? Karena penyebutnya akan menjadi 0. Di pecahan kan penyebutnya kalau 0 malah tidak terdefinisi, ya kan? Jadi kalau suatu bilangan 0 dibagi 2, itu kan berarti 0. Atau 2 dikali berapa sih supaya jadi 0? Berarti kan dikali 0, gitu ya. Tapi kalau 2 dibagi 0, nah, 0 dikali berapa supaya jadi 2? Taran. Ya, makanya tidak terdefinisi, oke? Nah, berarti ini hanya memberitahukan kepada teman-teman saja bahwa X-nya itu tidak boleh 2 gitu. Jangan pusing, jangan dipusingkan dengan ini. Karena ini hanya memberitahukan dan pasti benar. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu ke ini FOG-nya. Yang pertama adalah FOG, F bundaran GX. Berarti F GX. Lagi-lagi kita masukkan dulu G-nya. G-nya 2x min 1. Nah, berarti bagaimana? 2x min 1 ini masuk ke F. Masuk ke F. Semua X yang ada di F. Oke, semua X yang ada di F. F itu apa sih? 5x. X-nya saya bulatin gini dulu ya. Tambah 1 per 2x min 4. Ingat, semua X yang ada di F diganti yang ada di dalam kurung ini. Menjadi 5, ini 2x min 1, ini juga 2x min 1. Nah, tinggal kita kali-kali ke dalam tuh. 10x min 5 tambah 1 yang di penyebutnya 4x min 2 min 4. Nah, 10x min 4 per 4x min 6. Gitu. Nah, ini kalau mau ditambahin berarti tidak boleh sama dengan 6/4. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan sampai di sini nggak apa-apa. Kemudian yang B, GOF, artinya apa? GFX gitu ya. Berarti fx-nya apa? Fx-nya 5x tambah 1 per 2x min 4. Nah, ini masuk ke G. Yang ada di dalam kurung ini, si 5x tambah 1 per 2x min 4 itu masuk ke G, gitu ya. G-nya apa sih? 2x min 1. X-nya G diganti ya. 5x tambah 1 per 2x min 4. Nah, kalau hal seperti ini gimana perkaliannya? Kita kalikan kemana? Kita kalikan, kalau misalkan ada 2/5 dikali 3. Berarti kan 6/5. Ini sama aja per 1 kan ya? Nah, sama. Berarti jangan dikalikan atas bawah, tapi cukup yang bagian atasnya aja. Nah, ini min 1. Oke, kalau sudah ketemu begini nih, bagaimana nih? Coba kita apakan? Kita samakan penyebutnya good. 2x min 4. Ini kan sama aja per 1. Mudahnya adalah dengan kali silang. Nah, 1 dikali 10x tambah 2 dikurangi 1 dikali 2x min 4. Jadinya min 2x tambah 4.
gitu. Nah, berarti berapa tuh? 8x tambah 6, 2x min 4. Nah, begitu. Selesai. Semoga paham ya. Oke. Oke, untuk yang nomor 5, jika diketahui FOG-nya, jadi komposisi fungsinya diketahui. Ini komposisi fungsi. Kemudian salah satu fungsinya. Salah satu fungsinya juga diketahui. Nah, fungsi yang satunya lagi berapa gitu ya. Jadi dibalik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu komposisi yang diketahui. Rumusnya adalah f gx. Kemudian kita masukkan apa saja yang diketahui. Komposisi fungsinya diketahui ya, 3x tambah 6. F gx-nya diketahui nggak? Oh enggak, karena yang dicari ya. Berarti tetap tulis gx. Nah, kalau ada kejadian begini gimana? Sama aja. Saya punya plus 3. Kalau x-nya saya ganti 1, ya x-nya saya ganti 1. Kalau x-nya saya ganti a, iya berarti x-nya saya ganti a. Kalau x-nya saya ganti x min 1, iya berarti x-nya saya ganti min 1. Berarti saat di sini ada gx, berarti x-nya juga diganti dengan gx juga gitu. Berarti ini masuk ke sana kan? Ya kan? Nih penjelasannya ini tadi ya. Berarti 3 g x tambah 3. Nah, bisa kan kita cari gx-nya dengan memindah-mindahkan ruas. 3x tambah 6 min 3 sama dengan 3gx. Begitu kan? Nah, berarti ini berapa? 3x tambah 3, 3gx. Nah, karena yang dicari adalah gx-nya, berarti gx sama dengan semua kita bagi dengan 3. Menjadi x tambah 1. Atau di per 3 gitu nggak apa-apa. Di per 3 gini. Per 3. Baru nah, boleh jadinya sama ya, x plus 1 gitu. Oke. Nah, sekarang soal selanjutnya. Kalau saya balik Oke, sekarang saya balik ya. Kan harus ini sama persis soalnya. Berarti kan fx-nya harusnya ketemu berapa? 3x tambah 3 ya. Nah, coba kita cari. Masih sama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Maaf. Kita tuliskan rumusnya dulu f gx. Nah, apa yang diketahui ini? 3x plus 6. F gx-nya diketahui nggak? Diketahui. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini kan gx-nya ya gx, ya kan? Di sini kan gx-nya ya gx, gx-nya ya gx. Karena dicari. Kalau yang di bagian nomor 6 ini gx-nya diketahui. Bukan gx lagi tapi diketahui. Oke? Sudah paham ya? Nah, kalau ada begini, diketahui begini, kita pakai permisalan. Kalau misalkan teman-teman menemukan rumus yang lebih cepat nggak apa-apa. Nah, ini ada permisalan, misalkan x tambah 1 itu adalah a. Oke, berarti x sama dengan a min 1. Kita cari x-nya, x sama dengan berapa. Nah, ini hanya merubah bentuknya saja, tapi tidak merubah nilainya ya. Nah, berarti kita masukkan ke mana? Ke komposisi fungsinya. 3, x-nya berapa? A min 1 tambah 6. Jadinya berapa itu? 3A min 3 tambah 6. 3A tambah 3. Nah, kita balikin lagi karena dia fungsinya itu terhadap X, berarti A-nya kita ganti dengan X juga. Nah, sama ternyata ya. Gitu. Mantap. Satu lagi yang sejenis, coba. Diketahui GOFX-nya sekian, fungsi salah satu fungsinya sekian. Nah, berarti kita apa kan? Kita tulis yang diketahui dulu. G bundaran F berarti G
fx. Nah, G bundaran f diketahui x kuadrat plus 6x tambah 7 sama dengan G. Fx-nya apakah diketahui? Oh, diketahui, x min 3. Nah, lagi-lagi saat diketahui berarti memakai permisalan. X min 3 itu A, berarti x-nya A plus 3. Nah, ini kita masukkan ke komposisi fungsinya. X-nya berapa? Oh, X-nya A plus 3. A plus 3 kuadrat plus 6, X-nya itu A plus 3 tambah 7 gitu ya. Kita substitusikan ke komposisi fungsinya. X-nya kita masukkan ya, kita ganti. Nah, ini masih sama yang tadi perkalian berulang tadi ya, perkalian berulang atau pakai A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Berarti A kuadrat ditambah 6A tambah 9 tambah ini juga kali ke dalam 6A tambah 18 tambah 7. Nah, jadinya tambah 12 berapa itu? 16 30 34. Ini A. Berarti kesimpulannya tadi apa sih yang kita cari? Oh, GX-nya ya. Berarti GX-nya adalah x kuadrat tambah 12x tambah 34. Mantap. Misalkan ada soal cerita ya. Oke, suatu pabrik kain berbahan dasar kapas memproduksi kain melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan bahan dasar kapas menggunakan mesin 1 menghasilkan benang bahan kain yang dinyatakan dengan 1/5 x kuadrat tambah x, dan kemudian dengan bahan dasar benang dilanjutkan tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kain yang dinyatakan dengan 3/4 x tambah 1/5, dengan x menyatakan banyak bahan dasar kapas dalam 100 ton. Banyak kain yang dihasilkan pabrik tersebut jika bahan dasar kapas yang tersedia untuk produk sebanyak 10 ton adalah berapa, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa ada fungsi, bisa kita bikin fungsi di soal itu, yaitu apa? Mesin 1, ya kan? Nah, mesin 1 itu tadi apa sih dia? Dari dasarnya kapas menjadi apa? Benang, ya kan? Nah, ini bisa menjadi fungsi fx-nya gitu. Nah, mesin 2 tadi dari benang menjadi kain, ya kan? Nah, ini bisa menjadi si gx-nya. Nah, berarti fungsi fx-nya tadi berapa? 1/5 x kuadrat tambah x. Untuk gx-nya adalah 3/4 x tambah 1/5. Oke, nah sekarang yang diketahui adalah produk kapas yang tersedia. Nih, X menyatakan banyak bahan dasar kapas. Jadi, X itu banyaknya apa? Banyak bahan dasar kapas ya. Banyak bahan dasar kapas. Nah, berarti X-nya 10 ton. Urut-urutannya bagaimana kalau menurut semuanya itu? FOGF bundaran G itu kan FGX, di mana si G dikerjakan dulu kemudian masuk ke F. Oke. Kemudian kalau dia GOF, G bundaran F, berarti kan GFX, yaitu kita mengerjakan F dulu baru masuk ke G. Nah, sekarang di sini diketahuinya kapas. Kapasnya yang diketahui. Kapas itu prosesnya ke berapa sih? Ke 1, ya kan? Kapas itu ke 1. Berarti ketemu Fx baru dimasukin ke G. Kita proses si kapas ini yang diketahui, kapas 10 ton ini, kapas yang 10 ton diketahui ini, kita proses menjadi benang. Benang jadikan, berarti kan Fx-nya harus kita kerjakan dulu baru ke kain, begitu kan? Kapas dulu ke benang, benang ke kain. Berarti yang mana? Apakah ini dulu? Berarti kita pakai yang apa?
Ya benar, kita pakai yang GOF ya. Kita pakai yang GOF. Semoga ini bisa paham ya. Kita pakai yang GOF. G bundaran F yaitu G Fx, di mana kita mengerjakan Fx-nya dulu, si kapas jadi benang dulu, baru kita kerjakan ke G. Gitu, oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Berarti ini G Fx-nya itu berapa? 1/5 X kuadrat tambah X gitu. Kemudian kita masukkan ke G. Nah, kalau misalkan kesusahan gini, boleh nggak sih kita 10-nya dimasukkan ke sini dulu terus? Boleh. Jadi misalkan begini ya. Saya punya Fx ini yang kecil aja, misalkan gini. Gx-nya juga ini. Kemudian ada F OGX. Di sini misalkan 4 ya. Berarti kan F GX gitu toh. Berarti F GX-nya kan X plus 3. Nah, boleh nggak sih ini saya ganti dengan 4? Boleh. Ini jadi 7 gitu ya. 4 tambah 3. Baru 7-nya masuk ke situ. Jadinya 15. Boleh kalau misalkan mau begitu. Tanpa mencari FOG-nya dulu ya. Nah, sama seperti ini berarti boleh nggak saya masukkan ke sana dulu? Boleh. Tapi kalau mau nyari komposisinya dulu juga nggak apa-apa. Berarti kalau masukin ke komposisinya kan 3/4 1/5 X kuadrat tambah X tambah 1/5 gitu kan, masukin ke GX nya, ini masuk ke GX gitu. Nah, jadinya 3/20 X kuadrat tambah 3/4 X tambah 1/5, baru masukin sih 10 nya tadi gitu. 3/20 10 kuadrat 10 1/5, ini menjadi 300/20 30/4 1/5. Nanti dapatnya ini samain penyebutnya per 20 semua tambah 5 150, ini 4, jadinya 54/20 2,7. Nah, kalau misalkan kayak yang saya tadi bilang, maksudnya dimasukin tuh gimana? Jadi nih kita masukkan 10, berarti berapa? 100 bagi 5 ya, 20 ya, jadinya 30 begitu. Kemudian tinggal dimasukin ke GX nya itu kan 3/4, 30 tambah 1/5, jadinya 90/4 tambah 1/5, 450 420. Nah, sama begitu maksudnya. Oke. Kalau ini kan mencari komposisi fungsinya dulu, yang ini. Kalau yang ini kan tidak. Semoga bisa dipahami. Jadi awalannya adalah melihat dulu ya, melihat dulu dari yang diketahui itu apa sih yang diketahui. Bahan dasarnya kan yang diketahui kapas. Oh, kapas itu mesin 1. Berarti mesin 1 diselesaikan dulu baru ke mesin 2. Berarti Fx nya diselesaikan dulu baru ke G. Makanya memakai GOF. Tapi kalau misalkan sudah diketahui kainnya itu sekian atau benangnya itu sekian, diminta untuk berarti kapasnya itu berapa sih? Nah, itu berarti dibalik kan, kita ngerjain si benangnya dulu baru ke kapas. Begitu ya. Semoga bisa dipahami gitu. Yang terakhir, daerah asal. Langkah pertama adalah kita cari komposisi fungsinya dulu. Berarti berapa itu? F OGX berarti F GX ya. Kemudian GX-nya adalah 3X berapa? Min 5. Nah, masih sama. Masuk ke F ya. X yang ada di F diganti 3X min 5, itu kan X tambah 4, itu kan F nih. X tambah 4 berarti
tambah 4. Nah, berapakah hasilnya? Berarti 3x min 1. Nah, kalau ada soal begini, kita ambil ininya saja. Oke, jadi x yang sama dengan 4 dan x sama dengan min 2-nya saja. Kita masukkan ke mana? Fungsinya ini 3, 4 min 1, ketemunya adalah 11. Kemudian yang ini 3 kali min 2 min 1, min 6 min 1, ketemunya adalah min 7. Nah, berarti daerah hasilnya adalah kurang dari sama dengan 11, lebih dari sama dengan min 7, dengan X anggota bilangan real. Selesai. Yeay. Mantap. Demikian beberapa contoh saja ya untuk komposisi fungsi. Dan nanti jika menemukan soal yang mirip, kalian sudah bisa mengerjakan. Tunggu video selanjutnya ya. Kita belajar bersama. Terima kasih. Tetap positif, tetap berkarya, tetap menjadi pribadi yang fantastik. Bye-bye.